Shalom anak-anak kelas 7. Berjumpa lagi dalam mapel pendidikan agama Kristen. Dan pada hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu mengenai disiplin. Dan hari ini Ibu akan membahas disiplin wujud ketaatan pada firman Tuhan yang terambil dari sumber firman Tuhan yang bisa anak-anak baca dalam Markus 1 ayat 35, Lukas 4 ayat 31-37, dan Lukas 4 ayat 42-44. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah kuasa nama-Mu Tuhan, kami sungguh sangat mengucap syukur buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu, buat segalanya yang telah Kau berikan kepada kami, dan kami juga mengucap syukur dapat dipertemukan dalam pelajaran hari ini. Kiranya Kau yang akan pimpin dari awal sampai akhir, Kau yang akan berkati, Kau yang akan membuat anak-anak memahami, dan Kau yang akan berikan hikmat kepada guru untuk dapat menyampaikan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan kami berdoa, terima kasih Tuhan, amin. Lanjut ya. Yang pertama, kita akan membahas disiplin menurut ajaran Kristiani. Nah, ini ya, kelihatan. Disiplin menurut ajaran Kristiani. Alkitab adalah firman Allah. Melalui Alkitab, orang Kristen dituntun dan diberi arah bagaimana hidup sesuai dengan kehendak Allah, sehingga hidupnya berkenan di hadapannya. Menjadi berkenan di hadapan Allah perlu adanya kedisiplinan. Kedisiplinan untuk berdoa, membaca, dan merenungkan Alkitab setiap hari, dan disiplin mewartakan kabar baik. Disiplin ini akan menghasilkan pertumbuhan iman dan ketaatan kepada Allah. Jadi ini merupakan salah satu pengertian disiplin menurut ajaran Kristiani, di mana memiliki kedisiplinan dalam berdoa, membaca, dan merenungkan Alkitab. Ini akan membawa kita kepada pertumbuhan iman dan ketaatan kepada Allah. Kemudian contoh kedisiplinan bisa kita lihat dari pribadi Tuhan Yesus dan Paulus. Anak-anak tahu sendiri bahwa pribadi Tuhan Yesus ini adalah pribadi yang sangat-sangat disiplin. Dapat kita lihat dalam kisahnya di Lukas 4 ayat 31-37, anak-anak bisa baca, di mana Tuhan Yesus itu tiap hari Sabat ia hadir dalam ibadah dan mengajar di sana. Jadi Tuhan Yesus itu juga rajin datang ke gereja di waktunya ibadah. Kemudian Yesus juga mengambil waktu untuk berdoa setiap pagi yang terambil dari Markus 1 ayat 35 dan Lukas 4 ayat 42-44. Jadi Tuhan Yesus tidak hanya sekedar mengajarkan kepada kita, memerintah atau menyuruh kita untuk melakukan ini itu, tapi Tuhan Yesus sendiri itu juga menjadi contoh bagi kita, di mana Dia juga melakukan kedisiplinan dalam hal beribadah di gereja, dalam hal berdoa secara pribadi. Tuhan Yesus memiliki waktu-waktu tersendiri di mana setiap harinya dapat dilakukan dengan sangat disiplin. Kemudian kita juga bisa belajar dari Rasul Paulus. Paulus sangat disiplin dalam mematuhi kehendak Roh Kudus. Ketika ia akan ke Asia, Roh Kudus melarangnya. Paulus mendapat penglihatan untuk ke Makedonia dan ia menjejakkan kaki di kota Filipi. Dari Eropa, Paulus menembus istana untuk memberitakan Injil. Dan dari jemaat di Filipi, Paulus mendapat dukungan untuk memberitakan di Yerusalem. Jika kita lihat sejarah gereja, penginjilan ke Asia bergerak dari Eropa. Nah, Paulus ini adalah seorang rasul yang memiliki pekaan yang sangat luar biasa. Jadi, Paulus ini sangat peka dengan Roh Kudus. Ketika Paulus ini memiliki keinginan untuk mau memberitakan Injil di mana ini? Ke Asia, Paulus ingin ke Asia, tapi Roh Kudus itu bilang jangan. Roh Kudus melarang Paulus untuk
pergi ke Asia. Dan Roh Kudus menuntun Paulus untuk pergi ke Makedonia terlebih dahulu, dan Paulus ini taat, pribadi yang taat, pribadi yang disiplin. Jadi ketika Roh Kudus bilang tidak, maka Paulus juga tidak melakukannya. Dan melalui hal tersebut Paulus memperoleh hal-hal yang membawa berkat bagi dirinya karena ketaatannya, karena kedisiplinannya dalam mentaati Roh Kudus. Lanjut. Jadi kesimpulannya, disiplin menurut ajaran Kristiani adalah wujud ketaatan yang di dalamnya mengandung janji atau komitmen untuk melakukan dengan setia semua firman Allah. Ketaatan yang berasal dari kesadaran diri dan kedalaman nurani karena kecintaan kita kepada Allah. Jadi, ketika kita melakukan ketaatan itu seharusnya didasarkan atas cinta kita kepada Tuhan. Karena kita mencintai Tuhan, maka kita mentaatinya. Karena kita mencintai orang tua kita, maka kita mentaatinya. Ketika kita mencintai, mengasihi guru kita, maka kita juga mentaatinya. Seperti itu. Ketika kita mengasihi seseorang, kita mewujudkannya dengan cara mentaati perintah orang yang kita kasihi, dan selama perintah itu merupakan perintah yang benar. Dan tentunya apabila itu perintah Tuhan, pastinya benar, karena Tuhan adalah sumber. Nah, apa sih hubungannya disiplin sama ketaatan? Ketika kita mengaku sebagai orang Kristen, tentu kita menjawab ya atas panggilannya seharusnya. Panggilan itu membawa kita melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Jawaban ya berarti membawa kita masuk dalam persekutuan umat Tuhan. Dalam persekutuan tersebut ada tanggung jawab yang menunjukkan bahwa kita adalah orang Kristen, yaitu taat melakukan kehendaknya, ketetapannya, hukumnya, dan peraturannya setiap hari, dan tidak menyimpang dari firman-Nya. Jadi, ketika kita menjawab ya atas panggilannya, pasti kita turut dalam persekutuan orang Kristen. Dan dalam persekutuan tersebut ada tanggung jawab dalam diri kita. Tanggung jawab untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa kita ini orang Kristen, bahwa kita ini berbeda dengan cara taat melakukan kehendak Tuhan, ketetapannya, hukumnya, firman-Nya, segala sesuatunya kita taat. Kita melakukan apa yang Tuhan kita lakukan. Jadi ketika kita percaya kepada Yesus, itu bukan hanya sekedar percaya dan mengakui ya saya Kristen, tapi bukan hanya sekedar Kristen, tapi di situ ada tanggung jawab untuk kita melakukan setiap ketetapan dari Tuhan. Bangsa Israel dengan penuh kedisiplinan melakukan ketaatan itu dan mengajarkannya berulang-ulang, bukan hanya satu kali, tapi berulang-ulang pada kondisi apapun dan saat apapun. Ini terambil dari Ulangan 6 ayat 1-9. Ya, jadi kurang lebih Ulangan 6 itu isinya seperti ini. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari, pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi Ulangan 6 ini menunjukkan kepada kita bahkan ketaatan dan kedisiplinan kita berakar dari kasih, taat, dan cinta kita kepada Tuhan. Nah, jadi ketika orang tua kita itu menasihati kita, ketika kita mau tidur, ketika pergi kemana di perjalanan, ketika sedang duduk makan bersama, nah itu orang tua anak-anak itu sedang berusaha untuk mentaati firman Tuhan, berusaha untuk melakukan perintah Tuhan, di mana ajaran-ajaran itu harus dilakukan secara berulang-ulang supaya anak-anak ingat,
supaya anak-anak itu ingat sampai dewasa dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bersyukurlah buat anak-anak yang punya orang tua yang cerewet, orang tua yang gak jemu-jemu ngasih tahu anak-anak. Jangan sampai anak-anak itu sambat, mengeluh kalau punya orang tua yang suka nasihati, karena dari nasihat itu mereka itu peduli sama anak-anak, bukan membiarkan, bukan oh anakku salah wis ben, bukan seperti itu. Kalau seperti itu salah ya. Jadi bersyukurlah buat anak-anak yang masih orang tuanya masih lengkap, buat anak-anak yang orang tuanya suka menasehati dan meluruskan setiap kali anak-anak berbuat salah. Kesaksian dalam perjanjian baru, PB itu perjanjian baru, kasih itu semakin dikukuhkan oleh Tuhan sendiri. Jadi Tuhan itu bukan hanya bilang kasih, tetapi Tuhan itu menerapkan kasihnya dalam kehidupan sehari-hari kepada kita, kepada orang-orang sekitarnya, kepada semuanya, tidak pandang bulu. Kecintaan kita kepada Tuhan tidak dapat lepas dari cintanya kepada kita. Tuhan telah memberikan dirinya sebagai tebusan atas dosa kita dalam Yohanes 3:16. Ia rela menyerahkan dirinya di atas kayu salib. Ia merendahkan dirinya serupa dengan hamba mengerti umat tebusannya, yaitu 2 ayat 5-8. Atas karyanya, tindakannya, dan ajarannya membuat kita mencintai dan taat kepadanya. Jadi Tuhan Yesus sendiri itu adalah pribadi yang menerapkan kasih, dan Tuhan Yesus sendiri itu adalah kasih. Jadi Tuhan Yesus tidak bisa memungkiri dirinya yang adalah kasih. Ia rela menyerahkan nyawanya buat kita untuk menebus dosa kita. Bahkan Tuhan sendiri itu yang sebenarnya sudah enak-enak, sudah nyaman di surga, ia rela turun untuk jadi sama kayak kita, untuk menebus dosa kita dan menanggung segala kesalahan yang kita lakukan. Jadi kita wajib bersyukur memiliki Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Disiplin sebagai wujud ketaatan pada firman Tuhan dapat dilihat dalam kerajinan berdoa, membaca Alkitab, dan merenungkan firman Tuhan. Semua bentuk disiplin itu berlandaskan kecintaan kepada Tuhan Yesus. Dari cinta itu lahir ketaatan. Ketaatan memunculkan sikap dan komitmen yang kita sebut disiplin, dan sikap disiplin itu melahirkan tindakan yang benar, lurus, jujur, dan teratur. Jadi, ketika kita mencintai Tuhan, pasti kita rindu sama Tuhan, kita ingin ketemu sama Tuhan, kita ingin berkomunikasi sama Tuhan setiap waktu. Lalu kita berkomunikasinya dengan cara apa? Ya dengan cara rajin berdoa, membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, memuji Tuhan, menyembah, seperti itu. Nah, ketika kita melakukan itu terus-menerus, maka akan muncul kedisiplinan. Jadi pas waktu ini, ini waktunya saya berdoa, ini waktunya saya membaca Alkitab, ada kedisiplinan. Dan dari kedisiplinan itu maka akan muncul ketaatan. Jadi bertahap ya, akan muncul ketaatan, dan ketaatan itu akan membawa kita kepada sikap dan komitmen yang melahirkan tindakan yang benar, lurus, jujur, dan teratur. Karena zaman sekarang tindakan-tindakan yang benar seperti ini sedikit mulai berkurang. Jadi jangan sampai anak-anak terbawa arus dunia yang mungkin semakin gak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi mari kita bersama-sama memupuk kasih kita kepada Tuhan melalui kerajinan beribadah yang membawa kita kepada ketaatan, dan ketaatannya akan membawa kita kepada perlakuan-perlakuan yang benar di hadapan Tuhan. Seperti itu. Lanjut. Nah, memang apa saja sih manfaat disiplin bagi remaja Kristen? Ini sebenarnya bukan hanya bagi remaja Kristen, buat ibu juga, buat semua orang. Manfaat disiplin itu apa aja sih? Bagi kehidupan rohani, mengukur rasa cinta kepada Tuhan, meningkatkan ketaatan, dan makin dekat dengan Tuhan melalui disiplin rohani dan doa, pujian, penyembahan, dan membaca Alkitab setiap hari. Nah, jadi itu yang pertama, manfaat disiplin bagi kehidupan rohani. Kemudian bagi sesama itu apa sih? Bagi sesama kita itu makin peduli, makin peka, dan makin tanggap dengan sesama, dan makin peduli terhadap alam.
Semua itu menumbuhkan nilai-nilai kebajikan atas sesama dan dunia. Nah, kepedulian, kepekaan, dan kasih terhadap sesama itu semakin hari semakin terkikis dalam Alkitab sendiri juga tertulis. Jadi kalau kita memiliki kedisiplinan secara rohani dan kedisiplinan dalam hal lain juga, disiplin itu banyak, itu bisa memupuk rasa cinta, rasa peduli kita, rasa kepekaan kita terhadap sesama. Jadi nggak cuek bebek, nggak acuh tak acuh, nggak bodo amat, tapi peduli sama teman, sama orang tua, sama saudara, sama guru, sama siapapun orang-orang di sekitar kita, menjadi peduli, nggak individualis, tidak memikirkan diri sendiri seperti itu. Kemudian manfaat disiplin bagi diri sendiri makin menunjukkan kualitas hidup sebagai orang Kristen, mengasihi dan taat kepada Tuhan. Kita juga mengupayakan kebajikan Tuhan sebagai latihan rohani untuk kita. Menekankan tindakan yang benar, lurus dan jujur, melahirkan disiplin rohani dan menjadikan kita lebih maju dalam segala hal, karena semua telah tertata dan teratur dengan baik. Nah, manfaatnya sangat banyak kan bagi diri sendiri, lihat nih. Kehidupan rohani bagi sama, justru manfaat yang paling banyak itu bagi diri sendiri. Jadi mari kita berusaha untuk mewujudkan kedisiplinan. Anak-anak harus berjuang untuk menjadi anak-anak yang disiplin dalam hal apapun, karena itu bermanfaat bagi banyak hal dan itu akan berdampak juga bagi masa depan anak-anak. Kayak gitu. Jadi jangan menunda-nunda waktu, mari berusaha untuk menjadi pribadi yang disiplin. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang pelajaran hari ini. Kiranya Kau yang akan berikan kekuatan kepada anak-anak untuk bisa melakukan kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kiranya Kau yang akan berikan juga kemauan kepada anak-anak yang belum mau untuk mulai memupuk kedisiplinan, untuk mulai melangkah belajar disiplin bagi masa depannya dan bagi kehidupannya pribadi ya Tuhan. Mampukan kami, kuatkan anak-anak. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Sampai jumpa, Tuhan berkati.